Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Baiklah, yang pertama kami akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke organ pernapasan manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bernapas. Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut laring, berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Lalu bagian ini disebut bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam ini disebut alveolus. Fungsi alveolus ini yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Selaput tipis ini dinamakan sebagai pleura. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Udara dapat masuk dan keluar paru-paru karena adanya tekanan udara luar dengan udara dalam. Perbedaan tekanan ini disebabkan oleh terjadinya perubahan besar kecilnya rongga udara, rongga perut, dan rongga alveolus. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung pada dua tahap, yaitu yang pertama, pernapasan luar atau eksternal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dan darah. Sedangkan yang kedua, pernapasan dalam atau internal. Pernapasan dalam atau pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh. Oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernapasan, pernapasan manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi bila otot-otot tulang rusuk luar berkontraksi. Akibatnya, tulang rusuk naik dan volume rongga dada akan lebih kecil daripada udara di luar. Nah, yang kedua ada pernapasan perut. Pada pernapasan perut, fase inspirasi terjadi apabila otot diafragma atau sekat rongga dada mendatar dan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada udara di luar. Akibatnya udara masuk. Selanjutnya bagian D, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Yang pertama, umur. Umumnya makin bertambah umur seseorang, akan makin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki pada umumnya lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Yang keempat, posisi tubuh. Erat kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Dan yang kelima, kegiatan tubuh. Organ yang giat melakukan aktivitas lebih banyak membutuhkan energi. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Tiara Junisa Saru, yaitu beberapa gangguan pernapasan pada manusia. 1. Influenza atau flu.
2. Asma, 3. Tuberkulosis, 4. Bronkitis, 5. Penyempitan dan penyumbatan saluran pernapasan akibat terjadinya pembengkakan kelenjar lim, 6. Faringitis, 7. Asifikasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memelihara sistem pernapasan dari beberapa gangguan tersebut adalah 1. Menjaga kebersihan lingkungan, 2. Makan makanan bergizi, 3. Olahraga secara teratur, 4. Melakukan penghijauan. Ada berbagai macam sistem pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama ada mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan hewan mamalia yang hidup di darat mirip dengan pernapasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hidup di darat saja, melainkan ada juga yang hidup di air. Kemudian, alat pernapasan hewan mamalia yang hidup di air yaitu lubang hidung dan paru-paru. Contoh mamalia yang hidup di air yaitu lumba-lumba, paus, dan dugong. Baik, selanjutnya sistem pernapasan pada ikan. Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernapasan yang unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut dengan insang. Insang terdiri dari lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirin yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Contohnya seperti ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Selanjutnya bagian C, burung. Burung memiliki alat pernapasan yang membantunya saat terbang. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang dan berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyekubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan dan menjaga kestabilan suhu badan. Baiklah, saya akan menjelaskan alat pernapasan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya sama dengan alat pernapasan mamalia. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan napas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Kemudian, amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air, contohnya katak. Katak mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong sampai katak dewasa. Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernapas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernapas dengan kulit. G. Cacing. Cacing adalah hewan yang menyukai tempat yang lembab dan bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen di udara.